على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نقرأ أولا المتن من قول المؤلف فإذا قيل لك. Sama-sama. Qala al-muallif rahimahullah fa idza qila laka mal usul thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allah alladhi rabbani wa rabb jami'al 'alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله أعلم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Baik, sekarang masuk pada pernyataan muallif rahimahullah fa idza qila laka man rabbuk. Ya. Fa idza qila laka man rabbuk. Fa idza maka apabila qila dikatakan laka kepada engkau man rabbuk siapakah Rabbmu. Kalau terjemahan Indonesia siapakah Tuhanmu? Ya. Siapakah Rabbmu? Faqul maka katakanlah Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Asalnya Rabbi ya. Ketemu 2 sukun jadi Rabbiya dikasih harokat. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Alladzi yang rabbani mengaturku, mengurusku ya. Wa rabba jami'al alamin dan yang mengurus ya semua alam. Bini'amihi dengan nikmatnya. Ni'am jamak dari apa? Ni'matun. Ni'matun, ni'amun. Wa huwa dan dialah ma'budi sesembahanku. Ma'budi dan dialah ma'budi sesembahanku. Laisa li tidak ada bagiku ma'budun sembahan siwa selain Allah. Wad dalilu dan dalilnya qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala puji, semua puji lillah hanya milik Allah rabbil alamin, Rabb semesta alam. Wa kullu ma siwallah dan setiap perkara siwallah selain Allah, segala sesuatu selain Allah adalah alam. Wa ana dan saya wahidun salah satu min dzalikal alam dari alam itu. Saya salah satu dari alam tersebut. Baik, kita baca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait pernyataan muallif man rabbuk. Siapakah Rabbmu?
Ai raman huwa rabbukal ladzi khalaqaka wa amaddaka wa a'adaka wa razaqaka. Yaitu siapakah dia, Rabbmu, Tuhanmu, yang menciptakan engkau, yang telah menciptakan engkau. Wa amaddaka wa a'adaka, yang telah menyiapkan untukmu. Amadda, a'ada sama artinya, menyiapkan, mempersiapkan segala sesuatu keperluan kita, kebutuhan kita. Ya. Keperluan yang sifatnya primer dan sekunder. Ya. Nah, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sandang, pangan, papan istilahnya ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makannya, makan minumnya, tempat tinggalnya. Nah, kemudian pakaiannya Allah Subhanahu wa taala siapkan semuanya. Wa razaqaka, dan yang telah memberikan rezeki kepada engkau. Memberikan rezeki kepada engkau. Kemudian ya, at-tarbiyah di situ kan disebutkan oleh muallif, faqul, hendaklah engkau mengatakan Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani, yang telah merawat, mengurus aku, warabba, dan mengurus jami'al alamin, semesta alam, semua alam bini'ami. Perhatikan di situ kalimat rabba. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, at-tarbiyah huwa ibaratun. At-tarbiyah adalah ia ibaratun, ungkapan anir riayah, dari penjagaan. Ya. Anir riayah, penjagaan. Baik. Jadi at-tarbiyah ini ungkapan dari apa? Ar-riayah, penjagaan. Allati yakunu biha taqwimul murabba. Baik, ada yang diharokati murabba, murabbi. Ya. Murabba. Sini murabbi, yang dengan allati yakunu biha, yang dengan riayah tersebut, biha ini ke riayah, yang dengan penjagaannya taqwimul murabba, akan tegak murabba yang diatur, ya, sehingga segala sesuatu yang Allah atur, kita ini yang termasuk diatur, dijaga, dipelihara, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup. Nah, bisa hidup dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak dijaga, ya. Kalau alam semesta ini kacau, tidak ada keteraturan, tidak ada siang atau tidak ada malam, adanya siang terus atau adanya malam terus. Nah, tidak ada udara, bagaimana kita hidup? Tentu saja dengan pengaturan Allah, dengan perawatan Allah, kita bisa apa? Hidup. Kemudian kata beliau, wa yusy'aru kalamul mu'allif. Sya'ra yash'uru ini dirasa, ya, merasakan. Baik. Wa yusy'aru kalamul mu'allif, dirasakan kalam mu'allif rahimahullah. Ya, jadi kalau diperhatikan, ya gitu ya, dengan kata lain, kalau diperhatikan perkataan mu'allif rahimahullah, an-rabb, bahwasanya ar-rabb, ya, ma'khudun minat tarbiyah, itu diambil dari kata at-tarbiyah. Ya. Ar-rabb ini diambil dari apa? Kata at-tarbiyah. Li'annahu qala, karena beliau menyatakan alladzi rabbani, dialah yang merawatku, menjagaku, wa rabba jami'al alamin, dan yang mengurus, menjaga semesta alam, bini'amihi, dengan nikmatnya. Jadi ar-rabb ini dari kata tarbiyah, ya, rabba
yarubbu. Nah. Kemudian kata beliau faqulul alamin, semua alam, ya, semesta alam ini, alam manusia, alam jin, alam binatang, pokoknya semua alam, ya, qad rabbahumullahu, sungguh Allah telah mengurus mereka, ya, mengatur mereka bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Semesta alam Allah atur, Allah jaga dengan nikmat Allah, sehingga bisa hidup seimbang, bisa hidup berkesinambungan. Wa a'addahum lima khuliqalah, dan Allah siapkan mereka, a'addahum, dan Allah siapkan mereka lima khuliqalah, untuk apa mereka diciptakan. Allah siapkan, ya, Allah siapkan mereka untuk tujuan apa mereka diciptakan. Baik, kalau kita sudah jelas tujuan kita diciptakan untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jati diri sebenarnya manusia, ya. Ibadah. Jangan bingung cari jati diri. Saya sedang cari jati diri. Masih bingung? Jangan bingung. Jati diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amadahum birizqihi, dan Allah siapkan mereka birizqihi, dengan rezekinya. Baik. Allah siapkan kita dengan rezeki. Sudah Allah atur rezekinya semenjak apa? Di dalam perut. Baik. Di mana hadisnya? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadiqul masduq, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di dalam rahim, ya, ketika usia 4 bulan, rezekinya, ajalnya, bahagia atau dukanya, suka atau dukanya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman fi muhawarati Musa wa Fir'aun, tentang perbincangan Nabi Musa dan Fir'aun, ya, tentang pembicaraan atau diskusinya Nabi Musa dan Fir'aun. Fama rabbukuma ya Musa. Siapa? Fir'aun bertanya kepada Musa dan Harun. Ya, Fir'aun bertanya kepada Musa dan Harun, "Fama rabbukuma ya Musa?" Siapakah Rabb kalian berdua? Tuhan kalian berdua wahai Musa? Qala, maka Nabi Musa berkata, "Rabbuna alladzi," Rabb kita adalah alladzi yang a'ta, memberikan kulla syai'in, segala sesuatu, khalqahu, bentuknya. Ya, Rabb kita adalah yang zat yang memberikan terhadap segala sesuatu bentuknya. Sudah diberi bentuk masing-masing, ya, dan manusia ini bentuknya paling sempurna. Summa hada, kemudian Allah memberikan hidayah, petunjuk terhadap semua makhluk. Allah berikan petunjuk, hidayah, ya. Walaupun di situ tidak diberikan akal seperti binatang. Binatang yang sangat kecil bisa hidup dengan Allah berikan apa? Hidayah. Ya, hidayah untuk membangun tempat tinggalnya, hidayah untuk menjaga diri dari berbagai macam mara bahaya yang akan menimpa dia. Allah berikan hidayah, ya. Terlebih manusia,
Allah berikan hidayah berupa wahyu, berupa Al-Quran, berupa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakullu ahadin, kata Syekh rahimahullah, minal alamin qad rabbahu Allah azza wa jalla bi ni'amihi. Maka setiap satuan dari alam semesta ini, ya, maka setiap satuan dari semesta ini, dari alam semesta ini, sungguh rabbahu Allah azza wa jalla, Allah sudah menjaganya, mengaturnya, bi ni'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Jadi semuanya kita ini, bahkan semua makhluk yang ada di alam, Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah Subhanahu wa taala atur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ni'amullahi azza wa jalla ala ibadihi katsiratun. Dan kenikmatan Allah azza wa jalla ala ibadihi, kepada hamba-hambanya, katsiratun, banyak. Perhatikan, nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya itu sangat banyak. Ya, sampai saking banyaknya, bagaimana ungkapan banyak? Banyak, gitu ya. La yumkinu hasruha, tidak mungkin bisa dihitung. La yumkinu hasruha, tidak mungkin hasruha, bisa dihitung. Ya, karena teramat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita lahir sampai sekarang, coba dihitung nikmat Allah. Enggak sanggup. Tidak ada kalkulator yang bisa menghitung. Ya. Satu nikmat saja, nikmat pandangan. Kedua, nikmat pendengaran, nikmat makan, nikmat bibir, nikmat hidung, ya. Belum lagi nikmat yang dari luar, nikmat yang berasal dari alam semesta, udara, api, air, dan lain sebagainya. Tidak mungkin bisa kita hitung. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung, ada ya'uddu, ya, fil amrnya apa? Ada udda, fil amrnya udda, la ta'udda. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. An-Nahl ayat 18. Taib. Fallahu huwallazi khalaqaka wa 'adaka wa amaddaka. Maka Allah dialah zat yang telah menciptakan engkau, menyiapkan untukmu, a'addaka wa amaddaka, menyiapkan untukmu berbagai macam fasilitas yang kita perlukan, wa razaqaka, yang memberikan rezeki kepadamu, fahuwa wahdahul mustahiqqu lil ibadah, maka dialah Allah satu-satunya, wahdah, satu-satunya, al mustahiqqu, yang berhak untuk diibadahi. Ya, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Baik. Oleh karena itu sangat bodoh orang yang beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada berhala. Ya, berhalanya sama sekali tidak bisa memberikan rezeki. Berhalanya sama sekali tidak memberikan makan kepadanya, tapi dia beribadah kepada berhala tersebut. Ya, ini otaknya sudah terbalik ketika manusia beribadah kepada apa? Makhluk. 6. Dia tidak mengingat bahwasanya semuanya
datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernyataan muallif rahimahullah, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah sesembahanku, tidak ada bagiku sesembahan selain Allah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, penjelasannya dilihat, ai wa huwa allazi a'buduhu wa atadhallalu lahu. Tadallala yatadhallalu tadhallulan. Terus mutadallilun mutadallalun tadallal la tatadallal mutadallalun mutadallun tudullila yutadallalu. Yaitu wa huwa dialah allazi zat yang aku beribadah kepadanya, a'buduhu yang aku beribadah kepadanya, wa tazallalu lahu dan aku merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, sayang nih kalau tidur ya. Sayang sekali kalau tidur nggak dengarkan kajian. Pelajaran penting ini. Baik. Yang aku beribadah kepadanya dan aku merendahkan diri kepada Allah khudu'an, dengan penuh perendahan diri, ketundukan, wa mahabbatan dan kecintaan, wa ta'ziman dan pengagungan. Ini yang harus dihadirkan ya ketika beribadah. Ketundukan penuh, kecintaan penuh dan pengagungan penuh ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Af'alu, aku mengerjakan ma ya'muruni bihi. Aku mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadaku. Ya, af'alu ma, aku mengerjakan perkara ya'muruni yang Allah perintahkan kepadaku. Bihi ini kembali ke ma. Ya. Ini hakikat seorang hamba yang sejati melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa atruku, dan aku meninggalkan ma yanhani, apa yang Allah larang kepadaku, ya. Meninggalkan perkara yang Allah larang. Perhatikan. Dan harus diingat, larangan Allah itu ada yang umum, ada yang khusus, ya. Khusus maksudnya kalimatnya jelas. La taqrabuz zina. Ya. La ta'kulu amwalakum. La ta'kulu amwalal yatama. Ya. Jangan makan harta anak yatim, jangan dekati zina, jangan minum khamar. Itu kan jelas. Ada yang umum sifatnya, pakai kaidah. Ya. Janganlah kalian membinasakan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jangan menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya. Itu kaidah dari ayat. Berarti jangan minum baygon. Karena baygon apa? Membinasakan. Ya. Berarti jangan makan apa? Apa yang memabukkan? Cubung. Ya. Itu kan membinasakan. Jadi pusing teler, akhirnya enggak sadar. Jangan menghisap rokok, karena rokok membahayakan. Ya. Pokoknya semua yang membahayakan Allah larang, tidak boleh dikonsumsi. Ya. Nah. Jadi melakukan apa yang Allah perintahkan kepadaku dan aku tinggalkan perkara yang Allah larang. Falaisa li ahadun a'buduhu siwallahi azza wajal. Falaisa li, maka aku tidak memiliki seorang pun. Falaisa li ahadun, maka aku tidak memiliki seseorang a'buduhu yang aku beribadah kepadanya siwallahi azza wajal, selain Allah azza wajalla.
Ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma, dan tidaklah arsalna, kami mengutus. Ya. Ada yang siap mengi'rab arsalna? Fi'lun madin apa? Arsalna. Coba Arif. Belum ada yang siap? PR ya. Arsalna, PR, i'rab. Tuh, i'rab. Wa ma arsalna, dan tidaklah aku mengutus min qablika, orang sebelum engkau, mir rasulin, seorang rasul, dari seorang rasul, illa, melainkan nuhi, kami wahyukan, ilaihi, kepadanya, annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, illa ana, melainkan aku, fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ya, maka beribadahlah kalian kepadaku. Jadi kesimpulan atau pelajaran dari ayat ini apa? Bahwasanya setiap rasul itu membawa risalah, membawa tugas wahyu untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru, dan tidaklah mereka di apa? Umiru, amaru, umiru, umirat, dan tidaklah mereka di apa? Amaru artinya diperintah, dan tidaklah mereka diperintah illa, melainkan liya'budullaha, melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mereka mengikhlaskan, memurnikan, ya, ikhlas artinya kan memurnikan, dalam keadaan mereka memurnikan, lahu, hanya bagi Allah, ad-din, agama ini, ya, hunafa'a, dalam keadaan hanif, menjauh dari kesyirikan, wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat, wa dzalika, dan itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Baik. Jadi kesimpulannya dari pernyataan muallif, ya, bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur, ya, kita semua, maka yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah semata. Ya, hanya Allah saja. Baik. Baik, naktafi huna, insyaallah nastamir fi ma ba'd. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.